Pada tahun ini, pemerintah telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah membenahi tata kelola pupuk subsidi. Namun di balik itu semua, Asosiasi Pengecer Pupuk dan Pestisida Kabupaten Blora yang terdiri dari sejumlah kios pupuk lengkap atau KPL di Blora, Jawa Tengah merasa terganggu dengan isu pupuk sulit yang dihembuskan para petani setiap musim tanam tiba. Padahal menurut keterangan Eko Priyono, salah satu pengurus asosiasi tersebut, stok pupuk di masing-masing KPL menumpuk, belum ditebus oleh para petani. Itu artinya dengan kebutuhan kuota kebutuhan pupuk untuk musim tanam tahun ini tidaklah langka, bahkan stok pupuk cukup banyak. Para KPL mengatakan justru kini yang menjadi permasalahan di lapangan adalah sistem penyaluran yang dirasa menyulitkan para petani dan kelompok pedagang pupuk. Apa yang digembar-gemborkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena kenyataan di lapangan dengan menggunakan sistem e-pubers, satu orang petani bisa membutuhkan waktu hampir 20 menit untuk bisa menebus pupuk tersebut. Eko berharap kepada pemerintah, kalau memang ingin membantu petani jangan ada politisasi pupuk, serta pergantian sistem janganlah mendadak, sehingga tidak membuat petani bingung. Mungkin karena petani sering beropini atau berpendapat pupuk sulit gitu ya. Pupuk sulit dianggap langka gitu loh. Sebenarnya bukan sulit, tapi memang kemudian yang agak sulit itu sebenarnya aturannya. Aturan ini kan banyak petani yang belum paham. Sehingga ketika KPL itu menyampaikan syarat-syaratnya itu dianggap beli pupuk sulit gitu. Tapi di KPL itu nggak ada distributor, KPL itu nggak ada yang mempersulit pupuk, semua karena aturan. Jadi aturan itu kadang-kadang ya itu tadi karena petani kurang paham, yang pakai KTP ternyata di dalamnya tidak ada di DKK semacam itu, yang sudah habis diambil semua dengan KTP bisa nambah, kan dengan semacam itu. Selama memang ada alokasinya petani itu pasti diberikan oleh KPL, nggak ada yang dijual liar, itu nggak ada. Insya Allah kios ini mencoba dan berusaha untuk jangan sampai salah dalam melayani petani. Itu ya Mas ya. Nah, mungkin juga bagi ramai juga bahwa kartu tadi dihapus diganti KTP. Nah ini kalau KPL sendiri melihat seperti apa mungkin? Ya kalau kami sebenarnya dari KPL itu apapun aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kita ikuti. Tidak ada yang kita bantah atau tidak kita jalani. Cuman ya itu tadi mungkin kelemahannya kadang-kadang ketika belum sempurna itu sudah berubah lagi. Sehingga petani pun bingung memahami aturan itu. Kios juga harus menyesuaikan dengan aturan-aturan baru itu. Makanya kalau bisa tuh kalau ganti aturan itu jedanya paling tidak 1 tahun lah, kemudian persiapan dengan sistem baru, bukan di tengah-tengah. Ganti sistem itu membingungkan petani dan membingungkan KPL gitu loh, membingungkan kios pengecer gitu loh. Kalau penyaluran mau lewat kelompok tani itu dari KPL gimana teman-teman? Ya kan memang yang namanya aturan itu kan pupuk subsidi kan boleh dibeli oleh petani perorangan ke kios dan boleh melalui kelompok tani, petani dan kelompok tani, itu aturannya. Jadi kalau mau ambil berkelompok boleh, mau ambil perorangan di kios boleh. Kemudian ini juga, apakah sistem penerapan tebus pupuk pakai KTP sudah diberlakukan atau mungkin sudah dijalankan saat ini mungkin? Yang kartu tani sudah dijalankan, bahkan Blora itu menjadi salah satu kabupaten yang juara 3 kali berturut-turut penggunaan kartu tani. Yang e-pubers juga sudah, e-pubers pakai KTP ya? Iya pakai KTP. Sudah kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya insya Allah semua menyesuaikan dengan aturan yang baru. Tapi ya tadi kalau bisa aturan itu disempurnakan dulu, nanti baru kalau mau ganti-ganti, tapi juga harus ada penyesuaian gitu, penyesuaian misalnya setahun sekali. Kalau e-pubers sendiri nih apa mungkin kesulitannya sendiri selama ini? Ya sebenarnya tidak cukup sulit, yang mempersulit itu karena sinyal kadang-kadang Mas. Sinyalnya kadang-kadang kalau di daerah-daerah pedalaman itu kan lama nunggu ya Pak So, sampai bisa 20 menit. Terus satu orang itu, bayangkan saja, artinya bukan, kalau ini bukan pupuknya yang sulit, tapi sistemnya yang membuat sulit. Terus e-pubers mungkin yang perlu diperhatikan masalah tanda tangan persis dulu Mas. Tanda tangan persis harus seperti di KTP, itu tidak mudah dilakukan oleh petani. Gitu loh. Itu tidak mudah. Uang kita yang mudah saja untuk persis seperti di KTP itu kan susah.
Nah tapi ya kita upayakan untuk bisa semacam itu. Yang penting dari pengecer KPL itu berupaya bahwa penyaluran kita ini harus akuntabel, pelaporannya jelas, tanggung jawabnya jelas, standar BPK gitu loh. Jadi kita tidak asal jual, ya Mas, tidak asal jual gitu. Kalau ini kan stok menumpuk ya Pak. Ya. Nah, ada potensi kerugian atau seperti apa gitu Pak? Ketika nggak ditebus atau nggak dibeli? Ya tidak. Kalau rugi biasa ya Mas, nama jual beli. Cuman kita berupaya agar pupuk ini diambil oleh yang berhak. Maksudnya petani yang mendapatkan alokasi itu segera diambil, karena itu kebaikan pemerintah memberikan subsidi pada petani. Kan ada banyak duit di situ subsidinya itu. Kemudian untuk Mana-mana nggak diambil. kalau RDKK apakah sudah sesuai atau mungkin masih ada ini kurang, ini kemudian bagaimana gitu? Ya kalau RDK kan bukan ranah kami ya, artinya itu memang benar-benar ranahnya kelompok tani dan PPL yang membimbing itu. Kalau kami selama RDKK ada, alokasi ada, haknya petani pasti kami berikan. Dan harganya juga sesuai HPT? Sesuai Pak, karena memang kemudian harga itu sudah ditentukan dalam sistem. Hanya kita nggak bisa merekayasa nota, gitu loh. Nggak bisa merekayasa nota. Kalau misalnya ada di atas HET, misalnya gitu ya, itu di luar itu Pak. Misalnya mungkin di kelompok tani, karena kelompok tani itu butuh kas, kadang-kadang ada kesepakatan. Nah, terus kesepakatan antar kelompok ya, untuk menaikkan berapa untuk kas kelompok. Mungkin karena kios itu mengantarkan sampai tempat, ya.